Baik, apakah sudah bisa melihat layar komputer saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Bisa, Pak. Baik. Eh, Sekarang kita belajar tentang apa itu gas ideal, ya, gas ideal. Jadi gas ideal ini merupakan salah satu yang penting, ya, penting Anda kuasai karena di pembakaran, di motor bakar itu penuh dengan sifat-sifat gas ideal. Ya, apa itu gas ideal? Anda bisa membayangkan, ya, bahwa ada udara di dalam sebuah ruangan. Partikel udara atau molekul udara itu bisa bergerak dengan bebas, dan yang satunya dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Yang ideal itu dia bisa bergerak dengan bebas. Ya. Nah, ini disebut gasnya ideal. Jadi P-nya atau temperaturnya 1 atm. Terus kemudian ini, gas ideal itu ketika dia juga berada pada kondisi gas, ya, bukan kondisi apa itu seperti es membeku, gitu ya, atau cair, gitu. Jadi kondisinya adalah gas. Jadi partikel-partikelnya itu dia tidak begitu padat, atau dengan gambaran, ya, dia bisa bergerak ke sana kemari secara cepat. Tidak beda dengan yang satunya ini, dia dimampatkan, ya. Nah, ini merupakan salah satu proses atau sistem, ya, dari yang namanya pembakaran yang ada di ruang bakar. Jadi di ruang bakar itu dia gas ideal, ya, itu kemudian dia dimampatkan, ya, menjadi tidak ideal. Ya. Nah, proses apa dan rumus-rumus apa, formula apa yang kemudian membuat dari proses ini sehingga bisa dimanfaatkan untuk proses pembakaran di ruang bakar, gitu ya. Nah, baik. Nah, ada yang namanya behavior of gas, ya. Ini adalah sifat-sifat dari gas. Apa itu? Gitu. Ada percobaan, ya. Ketika gas itu dipanaskan dan kemudian volume itu divariasikan dengan pergerakan piston. Jadi ini piston ini, dia bisa digerakkan. Ini ada tuasnya, dia bergerak naik dan turun. Ini, ya, seperti piston lah, ruang bakar, ya, motor bakar. Dan menambahkan lebih banyak gas. Ini gasnya, ya, ada katupnya. Ketika katup dibuka, maka karena tekanan di sini tinggi, maka gas bisa masuk ke ruang sini. Maka kita dapat mengontrol tekanan gas P, volume V, temperatur T, dan jumlah mol N di sini. Kita bisa mengontrolnya, ada temperaturnya, ya. Nah, kita bisa memanaskan di sini. Nah, ini adalah pressure indicator, ya. Artinya apa? Gas di sini, ya, apakah itu volumenya, terus jumlahnya, suhunya, dan sebagainya, itu bisa kita kontrol, ya. Tentunya itu dengan tempat yang mampu untuk menampung pressure, ya, pressure dari gas itu sendiri. Jadi apa? Ya, ini memanaskan ini. Berarti ada parameter temperatur di sini yang dia bisa untuk dipakai menginovasi atau membuat sebuah sistem, ya, yang berkaitan dengan sifat-sifat gas ideal. Maka kemudian gas, ya, beberapa gas ini, ya, karakteristiknya dia bisa diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, ada sebuah rumus, ya, Dalton, ya, PV-nRT. P adalah gas pressure, tekanan gas, V adalah volume, N adalah jumlah dari mol, ya, mol dari gas, molekul. R itu adalah konstanta, ya, konstanta gas. T adalah temperatur absolut dari gas.
jika di sini ada beberapa apa istilahnya beberapa sifat ya dari rumus ini PV-NRT ini, bahwa volume itu sebanding dengan jumlah mol. Ini ya, volume V, PV sama dengan NRT. Ini N sama dengan ya, sebanding gitu ya. Artinya kalau semuanya konstan, V-nya dinaikkan, maka N-nya pasti naik. Volume V sebanding dengan jumlah mol N. Jika kita menggandakan N, jadi N-nya kita tambahkan 2 kali lipat. Menjaga tekanan suhu konstan, ya, P-nya konstan, P-nya konstan, maka volumenya menjadi 2 kali lipat pula. Sama ya, PV NRT. V-nya 2 kali lipat, otomatis volumenya 2 kali lipat. Nomor 2, volume berubah berbanding terbalik dengan tekanan mutlak P, ya, karena dia di satu sisi ya, P kali V. Maka volume ini ya, kalau P-nya atau tekanannya tinggi, maka volumenya akan turun. Jika kita menggandakan P sambil menahan suhu T dan jumlah mol N konstan, maka gas memampatkan menjadi setengah dari volume awalnya. Ini kalau tekanan kita mampatkan, dinaikkan, ya. Tekanannya kita naikkan, maka otomatis V-nya akan turun. Dengan kata lain, PV konstan dan NP konstan. Tekanan sebanding dengan suhu mutlak. Nih, P dan T ini adalah sebanding. Artinya dia sama kalau parameter yang lainnya dikonstankan. Jika kita menggandakan T atau suhu, ya, suhunya dinaikkan, gitu ya. Volume dijaga konstan, jumlah mol konstan, kanan menjadi 2 kali lipat. Dengan kata lain, P sama dengan 1 konstanta, 2 P ketika N dan V konstan. Jadi 1, maka T-nya juga 1, P2, T-nya juga 2 kali. Kalikan. Kalau memang kita menggandakan dari suhu. Jadi gampang ya. Kalau kita ingin kemudian menambah pressure ya dari sebuah tabung, maka jika dia panas gitu ya, maka otomatis dia akan naik kalau volumenya tetap. Jadi volumenya kita buat tertutup gitu. Udara di dalam sebuah ban ya, ini ban truk ya. Ya. Persamaan gas ideal tadi PV-NRT ya. Ini memberikan gambaran yang baik tentang udara di dalam ban kendaraan. Jadi ini merupakan salah satu ilmu kita ya. Misalnya kita kalau ke tukang tambal ban atau ke tempat pemumpaan ban, maka biasanya kita akan memompa ban itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, padahal ya, ketika kita naik mobil dan kita jalan di apa itu jalan aspal dan aspalnya panas ya, lagi di jalan tol misalnya, maka otomatis dia suhunya meningkat ya, suhu ban meningkat. Kalau suhu ban meningkat, otomatis suhu udara di dalam ban meningkat pula. Nah, maka tekanannya itu juga akan meningkat. Maka kita tidak di dalam apa di jalan itu ada yang meletus ya, yang meledak gitu ya. Kenapa? Tekanannya meningkat meskipun volume hanya berubah sedikit. Kenapa? Karena dia panas, suhunya meningkat. Makanya kalau kita mengisi ban itu jangan maksimal. Ya, kalau maksimalnya 31, kita isi maksimal 33 lah. Gitu. Masih ada spare 2 bar ya, 2 bar untuk proses pemanasan yang ada di ban. Ya, kalau paling gampangnya apa ya? Paling gampangnya ikut dengan standar berapa tekanan ban itu boleh diberikan. Kalau 31 31, kalau 33 ya 33 akan ditambahkan karena itu akan merusak ban. Dan ketika kondisi panas, maka dia bisa meletus ya, meledak, dan kalau kita kecepatan tinggi bisa berbahaya. Itu.
Jadi ini ilmunya adalah P kali V sama dengan nRT. Jadi T ini yang kemudian menjadi sebuah parameter. Jadi persamaan gas ideal itu ya, P, V, M, nRT, di mana N itu adalah M total, massa mol total ya, dibagi M. Ya. Ini massa dari semua gas yang ada di dalamnya. Ya. R itu adalah ini ya, konstanta 8,314 Joule per mol derajat Kelvin. Ya. Atau kalau kita ini rho ya, massa jenis rho sama dengan P kalikan M ya, massa semuanya ini bagi R kali T. R konstanta, T adalah suhu. Nah, ketika ada dua kondisi ya, ada dua kondisi apa itu? Kondisi misalnya ban ya, ban sebelum dipompa sama setelah dipompa gitu ya. Sebelum dipompa maka dia P1, V1, T1 ya, dibagi T1 sama dengan setelah dipompa P2, V2, T2. Ini kondisinya. Terusnya ini karena bannya sama ya, bannya sama maka dia konstan. Maka samaan ini nanti bisa dipakai untuk ketika kita akan mencari perbedaan ketika suatu kondisi itu kemudian diberi tambahan ya, beri tambahan volume dari udaranya atau diberi tambahan tekanan dan seterusnya, atau bahkan diberi tambahan suhu ya, dipanaskan. Rumus ini menjadi salah satu acuannya. Kalau kemudian rumus dari PV-nRT ini ya, yang terjadi pada tubuh kita ya, itu kita bisa, karena yang hubungannya dengan gas atau udara, maka paru-paru ya, lungs ya. Nah, ketika kita menarik nafas ya, udara kita masuk, maka paru-paru kita mengembang, diafragma ya, itu akan mengecil. Ya. Paru-paru kita mengembang, volumenya mengembang. Sebaliknya, ketika kemudian kita menghembuskan nafas, udara keluar, maka paru-paru kita mengecil, ya. Ini diafragmanya ini ya, membesar lagi. Nah, seperti itu. Ini yang terjadi, ya. Makanya biasanya di kondisi kesehatan itu ada bagian-bagian yang mungkin kita perlu untuk mengambil nafas dan menahan nafas. Itu salah satunya adalah yang ada hubungannya dengan diafragma ya, penyakit yang ada hubungannya dengan diafragma. Nah, ini contoh rumus atau penggunaan gas ideal ya. Anda diminta berapakah volume dari kontainer yang kemudian dia ditetapkan secara tepat ya, 1 mol dari sebuah gas ideal yang standar temperatur standar pada STP. STP itu ya 1 atm ya. Maka suhunya 0 derajat Celcius atau 273,15 derajat Kelvin. P-nya tekanan 1 atm atau 1,013 kali 10⁵ Pascal. Jadi dia ditanya, ada kontainer nih. Jadi ya 1 mol ya, itu apa? N-nya, molnya, molaritasnya. Nah, ketika dia pada kondisi standar, ya, suhunya 0, tekanannya 1 atm, itu berapa? Kapasitasnya dia berapa? Nah, gitu. Jadi ini contohnya ini. Ini gas. Maka dari sini kita bisa yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ya volumenya ini, ya V-nya ini. Maka PV-nRT ini kita kasih. Yang dicari V-nya ya. V sama dengan nRT dibagi E. N molnya 1 ya. Ini ada di soal. R-nya ini ketetapan ya. Konstanta 8,314 Joule per mol derajat Kelvin. P-nya ada di sini ya, 73,15.
per P, tekanannya ada di sini 1 atm karena dia STP ya, standard pressure. Maka ternyata dapatnya adalah 0,0224 meter kubik atau 22,4 liter. Berarti ini ya kontainer ini ya, tabung ini ketika dia kondisi standar tidak ada tekanan sama sekali, dia volumenya adalah 22,4 liter yang ada di dalamnya. Itu. Nah, ada contoh lagi. Ada sebuah mesin mobil, ini mesin mobilnya. Di ini ada toraknya. Ini torak 1, torak 2. Jadi ada dua silinder ini, 2 silinder ya, 1 2. Mixture of air and vaporized gasoline is compressed in the cylinder before being ignited. Jadi udara dan bahan bakar ya, bahan bakar, campuran bahan bakar itu dimasukkan ke sini ya sebelum dia dibakar, ignite businya ya, dipantik dengan api gitu. Sebuah engine yang bertipikal mempunyai kompresi rasio 9:1. Berarti ini ya, kalau langkah istilahnya langkah pengembangan, kalau langkah kompresinya ini dihitung 1, maka ketika volumenya itu ekspansinya itu ya notok ya maksimal, maka dia volumenya yang ada di sini itu 9 ya, 9 kalinya dari yang ini 1, ini 9, jadi lebih besar gitu. The gas in the cylinder compressed to 1/9 dari volume originalnya. Jadi volume awalnya, ini volumenya 9 kali dari yang terkompresi. The intake and exhaust valve are closed during the compression. Jadi ketika dia dikompres ke atas, maka valve ya, pengisian bahan bakar sama exhaust untuk asap ya, keluarnya asap itu tertutup sehingga volumenya tidak ada udara yang keluar, tidak ada udara yang keluar. So the quantity of gas is constant, maka quantity ya jumlah gasnya tidak ada yang kemana, konstan tetap gitu. Apakah final temperatur dari kompres gas jika temperatur awal 27 derajat Celcius, jadi jika di sini itu 27 derajat Celcius, initial pressure 1 atm, final pressure-nya 21,7 atm. Jadi ketika di sini ya 1 atm, ketika di sini 21,7 atm. Nah, maka di sini kita memakai formula samaan ya. P1V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Karena yang ditanyakan di sini adalah final temperatur T2 berarti ini. Maka dari sini kita bisa mengcompare ya, mengcompare kondisi keadaan. Nah, P1 per T2 yang kita cari T2 ya, maka T2 kita pindah ke sini, P1-nya pindah ke bawah. T1 pindah ke atas. T2 sama dengan T1, P2V2 dibagi P1 T1. Sama dengan T1-nya ya 27 derajat Celcius 300 Kelvin ini. P2-nya 21,7 atm. Ini ya, ada di soal ini. P2 volume 2 bagi 1 per ini V1. Karena V1 sama dengan 9 kali V2, maka dikasihkan di sini 9 V2. Nanti V2-nya bisa dicoret ya. Nah, maka 300 kali 21,7 kali 1 kali 9 ya. Ketemunya 2723 derajat Kelvin atau 450 derajat Celcius. Nah, jadi kita mencari suhu, volume, tekanan di dua kondisi. Ketika ada satu kondisi di awal yang kita ketahui, ya, dan kondisi yang ada di situ di dalam sini itu
dia tidak bocor. Tidak bocor ya, tidak boleh bocor. Nah, jadi biasanya yang menyebabkan ngowos ya tenaganya apa itu tenaga mobil ya truk yang lewat itu kemudian itu tidak ada apa biasanya ini. Nah, di sini. Jadi di sini itu kan ada cincin ya. Cincin torak ini. Misalnya cincinnya sudah aus. Ya, cincinnya sudah aus kalau enggak ini dinding jari silinder ini dia tergores. Gores sedikit saja, maka udara itu bisa masuk dan keluar. Makanya harus dibobot lagi ya. Kenapa? Karena ini kondisi yang ada di dalam sini harus benar-benar dia tidak ada udara yang bisa masuk atau keluar. Kan katup ini ya, katup yang ada di atas ini yang dia digerakkan oleh cam ya di atas ini harus tutup rapat sehingga tidak ada udara yang keluar ya. Ada yang keluar sini. Jadi itu. Terus kemudian ada lagi ya, ini ada scuba untuk apa? Untuk kita kalau mau menyelam gitu. Ada sebuah scuba aluminium tank ya, tangki, ini tangkinya. 11 liter dari udara ke 21 derajat Celcius dan 1 atmosfer, 1 atm tekanannya. Ketika tank ini diisi ya secara cepat dari sebuah kompresor, temperatur udara meningkat menjadi 42 derajat Celcius, jadi T2-nya ini. Ya. Pressure gauge, jadi tekanannya itu menandakan 2 kali 10 pangkat 7 Pascal. Nah ini P2-nya juga sudah ada. Pertanyaannya adalah, berapa massa dari udara yang ditambahkan? Mass of air was added. Di mana udaranya terdiri dari 78% nitrogen, 20%, 21% oksigen, 1% campuran ya, miscellaneous. Average molar, ini rata-rata molarnya, massa molarnya 28,8 gram per mol atau sama dengan 28,8 kali 10 pangkat 3 kg per mol. Nah ini. Maka dari sini kita bisa mengikuti ini rumus ini ya. PV nRT total sama dengan N ya, mol kalikan M massa. Ini. Dua ini. Nah, kita convert dulu ya. 273 ya, 273 derajat menjadi 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka kemudian volume dari tank ini ya adalah V2 sama dengan V1. Artinya besar tanknya tetap ya, tidak berubah. Ya. Maka dari situ maka kita bisa mencari N1 sama dengan P1 V1 per RT1 ya. Nah, kan P kali V sama dengan NRT. Nah, N-nya yang kita cari, maka PV bagikan RT. Jadi N1 sama dengan P1 V1 dibagi RT1. P-nya 1013, ini di awal ya, ketika MT tadi. P-nya 11 kali 10 pangkat min 3 meter kubik dibagi R-nya konstanta 8,314, ini sama ya. Konstantanya tetap ya. Joule per mol derajat Kelvin dikalikan 294 derajat Kelvin. Ya, ini adalah temperatur awal ya. Ini 42 derajat Celcius ini. Maka ketemu sama dengan 0,46 mol. Ini ketika pertama ya, kondisi awal. Kondisi setelah kemudian dia ditambahkan ya kompresor ya, dikompres dengan udara yang terdiri dari nitrogen, oksigen dan campuran, maka P2V2 per RT2 ini sudah atau tekanan yang kedua ya. 2,11 kali 10 pangkat 7 ya, ini kali 11 kali 10 min 3 meter kubik
ya. Ini volumenya sama, tidak berubah. Karena tabungnya posisinya juga sama, besarnya. T-nya juga sama, 8314 ya. T-nya ini yang berbeda karena dia temperaturnya meningkat ya dari 21 menjadi 42. Yang tadi 21 tambah 273 ketemu 294. Yang ini 42 tambah 273 jadi 315. Ketemunya 88,6 mol. Nah, maka ini N2, ini N1. Maka yang ditambahkan berapa ya? Tinggal ngurangkan N2 dikurangi N1, 88,6 dikurangi 0,46, ketemunya 88,1 mol ya. Maka ya masanya dikalikan N2 min N1 sama dengan 28,8 ya, ini molar masnya. 10,3 kg per mol dikalikan 88,1 dari sini. Ketemu 2,54 kg. Jadi yang ditambahkan ini massa dari udara ya, dari campuran nitrogen, oksigen dan campuran udara lainnya. Jadi ini rumusnya ya untuk menambahkan gas ideal. Baik, ada contoh juga ya. Ini contoh tentang variasi pressure ya, ketika ketinggian dari ketinggian dari tinggian udara ya, atmosfer dari ini dia berubah-ubah, maka ini pun juga akan berubah tekanannya. Ini ada, dan ini ada beberapa contoh soal latihan. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Mas Denkara sudah ada ini? Belum? Saya ikut. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, insya Allah hari Rabu kita ketemu lagi ya. Nanti akan ada presentasi tentang kuantum. Ya, kuantum itu sesuatu yang baru ya, baru dan kemudian lagi in ya sekarang ya, lagi banyak penelitian yang kemudian mengarahnya ke kuantum. Jadi mudah-mudahan nanti minggu depan kita usahakan offline di kampus ya. 10 ya. Jam 10 ya. Ya, jam 10. Nanti silakan kita diskusi tentang kuantum. Jadi kuantum itu menarik sekali ya. Anda kalau lihat di YouTube itu tentang kuantum yang ada filmnya juga itu, film apa itu? Marvel atau yang lainnya itu. Fiksi, tapi itu menarik kita pelajari, apalagi kita belajar fisika ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk absen ya. Insya Allah kita ketemu hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.